Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada episode selanjutnya dari monolog Al-Quran visual. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kaitan antara Al-Quran dan kehidupan, maka kita akan kembali dulu ke membahas tentang masalah eksistensi Tuhan. Sebagai orang Islam, kita memahami dan mengimani bahwa Al-Quran itu adalah suatu kitab suci yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi orang-orang yang menolak kehadiran Tuhan, menolak eksistensi Tuhan, tentu mereka menganggap bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad. Jadi memang persepsi antara dua golongan ini sangat jauh berbeda. Nah, kalau bicara tentang fakta atau kebenaran, mana yang sebetulnya bisa dianggap suatu kebenaran? Jelas menurut para ahli sejarah bahwa Al-Quran itu adalah hasil buatan Muhammad yang ditulis oleh para sahabatnya. Nah, yang jadi masalah adalah mereka tidak melihat Al-Quran sebagai sesuatu yang diturunkan dari Tuhan kepada manusia. Tentu saja ya karena mereka menolak eksistensi manusia. Tapi yang jadi masalah, Muhammad sendiri menuliskan sesuatu tentang ketuhanan. Nah, sejauh yang mereka tuduhkan, maka Muhammad tentu mendapat ide dari mana gitu ya untuk menulis seperti itu. Maka mereka menuduh Muhammad meniru kitab-kitab sebelumnya. Lalu kita akan bertanya, lalu kitab-kitab sebelumnya ditiru atau mendapatkan informasi atau imajinasi dari mana penulisnya gitu ya. Mereka boleh saja menuduh Muhammad meniru kitab-kitab sebelumnya. Lalu penulis kitab sebelumnya seperti Isa, Musa itu dapat inspirasi dari mana? Meniru siapa? Nah, masalahnya adalah bahwa ketika Tuhan dinihilkan dalam kehidupan, maka memang akan ada banyak hal yang membingungkan untuk menjawab hal seperti ini ya. Sehingga akhirnya orang berhenti berpolemik dan mengatakan ya sudahlah terserah kamu mau ngomong apa. Kami dengan persepsi kenihilan Tuhan ini atau katakanlah orang-orang yang ateis atau menganggap dirinya scientific ya, menjalankan hidup dengan jalan dan pikiran masing-masing. Nah, sebetulnya yang jadi masalah memang kehidupan ini orang-orang yang menganggap Tuhan itu ada dan mereka yang mengusung kitab suci adalah katakanlah seseorang yang tidak mudah menyerah juga ya. Mereka tidak mudah mengatakan ya sudah terserah saja kamu begitu saya begini. Kenapa? Karena dalam kitab suci sendiri ada banyak tuntutan untuk menyampaikan apa yang digariskan atau apa yang telah tertera dalam kitab suci. Itulah yang membuat keadaan agak sedikit runyam atau bukan agak sedikit lagi ya, runyam gitu ya. Karena orang-orang yang menganggap kebenaran itu dari Tuhan tentu akan sangat berusaha menyuarakan kebenaran sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam kitabnya. Nah, ini yang akan terus menjadi keributan, sumber keributan, perdebatan antara dua kubu yaitu mereka yang ateis dan mereka yang beriman. Nah, sebagai orang yang melihat dunia apa adanya, sebetulnya kita tidak perlu memisahkan keduanya karena keduanya memang fakta, memang ada dalam kehidupan ya. Ada orang yang memang kalau dalam istilah Al-Quran adalah beriman, ada orang yang memang kafir terhadap apa yang telah Allah gariskan. Maka kita cukup untuk melihat ini sebagai suatu fenomena. Kembali lagi ke masalah eksistensi Tuhan, akhirnya yang kita tanyakan adalah apakah Tuhan itu eksis? Apakah Tuhan itu ada? Apakah faktanya Tuhan itu memang benar-benar ada? Nah, banyak orang menuduh bahwa Tuhan itu adalah sebuah imajinasi manusia. Imajinasi adalah sesuatu hal yang ya katakanlah pikiran-pikiran liar manusia. Hal yang jadi masalah tentang imajinasi manusia adalah imajinasi manusia itu sendiri terbatas.
Mengapa saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Karena kita tahu bahwa dalam banyak urusan manusia itu sering ngeheng gitu ya. Kalau bahasa komputernya adalah ketika kita berpikir tentang sesuatu hal dan tidak menemukan satu jalan keluar, ya kita stuck aja gitu ya. Nah, tapi ada kadang-kadang, ada seringkali suatu keadaan yang membuat kita tiba-tiba seperti tercerahkan gitu ya, mendapatkan lampu, mendapatkan ide baru. Nah, tiba-tiba semua hal yang tadinya ngeheng itu hilang, lalu kita mendapatkan jalan baru. Nah, kalau dalam kesadaran kita sebagai manusia memahami bahwa kok bisa ketika kita tiba-tiba kita sedang hang ada tiba-tiba ide muncul dan membuat segala sesuatunya berjalan lagi. Nah, kalau saya sendiri mendefinisikan ide itu adalah eh, campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu pasti ada. Mengapa? Karena kalau Tuhan itu tidak ada, kita akan selalu ngeheng. Kedua, kalau Tuhan memang tidak ingin memberikan informasi tentang dirinya, manusia tidak punya kapasitas untuk membayangkan, bahkan mengimajinasikan tentang Tuhan itu sendiri. Seperti contohnya adalah kelinci-kelinci percobaan yang suka ada di film-film ya. Kalau film kartun itu kan rabbit invention gitu, mereka menganggap bahwa ya hidup mereka ya dalam lingkupan lab saja gitu, tapi mereka sibuk sendiri gitu kan. Padahal ada para peneliti yang memberikan ujian-ujian atau tes-tes gitu pada mereka. Tapi mereka tidak bisa melihat bahwa mereka itu adalah kelinci-kelinci percobaan begitu ya. Nah, mirip seperti itu. Intinya kalau kita mau menolak bahwa Tuhan itu tidak ada, maka kita harus bisa menjawab pertanyaan, mengapa kita ada di sini, untuk apa kita ada di sini, lalu mengapa kita bisa tiba-tiba ada di sini, dan pertanyaan semua hal yang berkaitan dengan eksistensi manusia. Kalau kita kebanyakan orang yang tidak mau merujuk pada Al-Quran tentu akan membuat mereka reka filsafat, mereka reka jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Tapi kita tahu bahwa jawaban-jawaban mereka belum sampai sejauh ini belum memuaskan manusia. Maka pilihannya cuma dua, karena waktu kita terbatas, kita hanya harus berpikir apakah memang ada jawaban dari semua pertanyaan itu yang membuat kita bisa langsung memahami kehidupan, atau memang tujuannya adalah kita hanya sekadar bertanya lalu menunggu jawabannya nanti mungkin setelah kita mati. Nah, eksistensi Tuhan tidak akan pernah bisa terpisahkan dari bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Itulah nantinya kita mengantarkan kita pada pembahasan tentang keimanan ya. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, kita tidak membahas tentang bukti-bukti atau mengapa Tuhan membuat kita menderita dan lain-lain. Tapi lebih ke bagaimana kita memahami eksistensi hidup kita. Dan kalau kita belum mendapatkan jawaban yang menurut kita tepat dan menemukannya dalam kitab, ya mengapa tidak mencoba untuk mengikuti apa yang Tuhan tawarkan dalam kitab yang membuat kita setidaknya berpikir ulang tentang kehidupan. Mungkin sekian dulu pembahasan tentang eksistensi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.